Tidak dipungkiri keinginan terbesar dari perangkat desa dari Sabang sampai Merauke adalah kejelasan status kepegawaian dari pemerintah pusat. Seperti diketahui, selama ini perangkat desa memakai identitas yang tidak jauh berbeda dengan para abdi negara lain seperti ASN. Kewajiban-kewajiban yang diemban oleh para pamong desa ini pun seperti kewajiban ASN. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI selama ini selalu konsisten mengusulkan kejelasan status kepegawaian ini dalam setiap pembahasan perubahan regulasi yang menyangkut tentang pemerintahan desa. Terakhir pada 13 November tahun 2024, dalam audensi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, PPDI kembali menanyakan sejauh mana usulan tentang status kepegawaian dalam rancangan perubahan peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 32024 tentang Desa. Selain itu, tentu PPDI juga menanyakan sejauh mana progres usulan yang masuk dan yang belum pada pembahasan pasal-pasal dalam revisi PP tersebut. Pejabat yang pada saat itu ditemui yaitu Indah Aryani, SHMP, Ahli Media Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Anindito Kasubit Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, menyampaikan beberapa informasi yang dapat dirangkum sebagai berikut. Penghasilan tetap atau siltap, dan tunjangan perangkat desa. Perangkat desa akan mendapatkan kenaikan siltap yang secara otomatis menyesuaikan dengan kenaikan gaji ASN, karena standarisasi yang digunakan adalah standar gaji PNS golongan 2A. Dijelaskan juga standarisasi yang digunakan, bukan jumlah nominal angka yang disebutkan dalam PP nomor 11 tahun 2019, di mana perangkat desa mendapatkan siltap sebesar Rp2.022.000, akan tetapi akan menggunakan tabel dari kenaikan gaji PNS. Kenaikan yang diterima oleh perangkat desa ini, di luar penghitungan kenaikan siltap berdasar masa kerja sebesar 2% tiap 2 tahun sekali. Sementara itu, untuk mekanisme penyaluran dari siltap, Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Nantinya Kementerian Keuangan yang akan menentukan apakah penyaluran siltap ini bisa langsung dari APBN ke rekening desa atau masih menggunakan sistem yang lama. Selain siltap, disampaikan juga bahwa tunjangan yang diterima perangkat desa nantinya akan sesuai dengan tunjangan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 2024. Masa jabatan perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Diinformasikan dalam draft revisi Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tidak ada pasal yang mengatur terkait perangkat desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Seperti diketahui, perangkat desa tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan usia 64 tahun. Status kepegawaian perangkat desa. Aspirasi yang paling banyak diusulkan adalah status kepegawaian dari perangkat desa. Dalam audensi tersebut, pejabat kementerian yang ditemui menjelaskan, revisi PP hanya akan mengatur pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32024. Dapat dimaknai bahwa dalam revisi PP yang akan segera dilakukan pembahasan bersama antar lintas kementerian terkait, tidak akan memuat terkait status kepegawaian dari perangkat desa. Dari diskusi yang berlangsung hampir 3 jam, pejabat kementerian juga menyampaikan diperlukan pasal-pasal yang mengatur tentang status kepegawaian perangkat desa di dalam undang-undangnya terlebih dahulu. Sekarang ini perjuangan tentang status kepegawaian perangkat desa ada 2 pilihan, apakah harus menunggu revisi Undang-Undang Desa terlebih dahulu? Ataukah ada keberanian melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Desa di Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan pasal tentang status kepegawaian dari perangkat desa?